Bismillah. Dimulai izin kami mengajak bapak-bapak ibu jamaah untuk membaca sholawat pada mumpung ini malam Jumat. Semoga mendapatkan nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil
mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah rahiman rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga kita bisa duduk di majelis malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka kita selaku hamba wajib untuk bersyukur dengan kalimat hamdalah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu dan kita harapkan kelak di akhir syafaat dari beliau, dan semoga kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik bagi beliau. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat jemaah rahiman rahimakumullah. Mari kita buka majelis malam hari ini dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mauidul hasanah sekaligus nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Jundi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan sing boten saged dihitung oleh tangan kita, kenikmatan sing boten saged dihitung oleh napa-napa. Bahkan ketika wit-witan ing dunia ini, ketika pepohonan yang ada di dunia ini, ketika ditebang dan dijadikan pena untuk menuliskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka tidak sanggup. Mari pada malam hari ini kesalahan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca hamdalah ini menjadikan diri kita menjadi hamba yang paling bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana di surat Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, di surat ke-14. Surat keberapa Pak? 14. Surat apa itu? Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'addana rabbukum, ketika Tuhanmu memaklumi kepada orang-orang yang ada di dunia ini, la in syakartum la azidannakum, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Maka Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur sama Allah di hari ini, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah ambil kenikmatan kita, itu pun kita harus bersyukur. Kenapa kau harus bersyukur? Karena masih banyak kenikmatan yang belum Allah cabut. Masya Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian di antara kami, di antara kita semua ada yang lagi pilek, Bapak Ibu sekalian, ya. Termasuk saya agak pilek dikit, ya. Alhamdulillah. Maka ketika pilek itu Bapak Ibu sekalian enak buatan Bapak Ibu, buatan enak, ya. Minum udara di buatan seger dan sebagainya. Tapi ketika kita kenikmatan itu Allah cabut sedikit dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan ketambahan kenikmatan yang lain. Masya Allah. Bisa jadi
Allah cabut kenikmatan bisa menghirup udara alias pilek, tapi Allah belum cabut kenikmatan bisa jalan. Mungkin ada orang di rumah sakit situ, di rumah sakit banyak sekali yang mungkin belum bisa berjalan, tapi Allah belum cabut kenikmatan bisa bernafas. Artinya masih Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Allah berikan kenikmatan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Maka di malam hari ini, ya, di malam Jumat yang mulia ini, dan tadi alhamdulillah kita sedang diguyur hujan juga, walaupun sebentar nih Bapak Ibu sekalian, itu juga berkahnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk bersyukur sama Allah. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan itu mudah, Pak. Bersyukur ketika mendapatkan uang 2 juta, 3 juta itu mudah. Ya Allah, alhamdulillah Kau berikan rezeki 2 juta, 3 juta. Tapi bersyukur ketika kita kehilangan itu lebih sulit Bapak Ibu sekalian. Maka apapun kondisi kita, kapanpun waktunya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita tertimpa musibah sekalipun Bapak Ibu sekalian, itu kita harus bersyukur. Karena tadi ketika kita bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan. Jangan-jangan bukan Allah belum berikan kenikmatan, Allah belum berikan rezekinya, tapi kita yang kurang bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan pirsani Bapak Ibu sekalian, orang yang paling melarat, orang yang paling miskin itu adalah orang yang tak pernah bersyukur. Kenapa kok orang bersyukur? Tidak orang bersyukur Bapak Ibu sekalian. Karena Allah berfirman tadi, wala in kafartu inna adabi lasyadid. Ketika kita tidak mau bersyukur, Allah akan berikan azabnya. Azabnya itu apa? Azabnya itu berupa hati yang tidak tenang, hati yang gelisah, hati yang mungkin Bapak Ibu sekalian di mata orang kita berlimpah harta, punya mobil 2, rumah 3 misalnya. Tapi di situ belum ada ketenangan hati, karena kita tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita seperti Qarun yang dimana ngapunten hartanya itu banyak melimpah, tetapi ketika ditanya dan dimintai untuk berinfak bersedekah tidak mau. Akhirnya Allah binasakan Qarun seharta-hartanya, sehingga kita kenal namanya harta Qarun. Insyaallah itu Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa salawat sesalam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah yang hadir di majelis ilmu ini akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, pernah enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian panjenengan itu sehat, badannya sehat, tapi ngerasa hatinya itu remuk, hatinya itu capek? Pernah enggak? Pernah ya? Alhamdulillah. Mungkin secara fisik itu kita sehat Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sudah cukup tidurnya, cukup makannya, cukup liburannya, ya. Tetapi kadang hati kita itu merasa agak capek gitu. Kok seperti itu terus hati kita? Kok itu terus rutinitas kehidupan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, seperti mana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599 yang berbunyi, yang mungkin panjenengan sudah terkosnya, di mana bunyinya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita capek itu bukan capek fisik, tapi capek secara ruhiyahnya, capek secara hatinya, yang dimana hati itu Bapak Ibu sekalian perlu juga namanya vitamin, perlu adanya doping, perlu adanya asupan makanan juga. Kalau fisik kita Bapak Ibu sekalian 1 hari 2 hari tidak makan, kira-kira sakit atau enggak? Sakit. Ya, hati pun juga sama Bapak Ibu sekalian. Hati itu juga harus kita kasih makan. Ya,
Tapi makannya itu bukan makan seperti nasi ataupun roti, tapi ada. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kita itu merasa fisik kita kuat, fisik kita sehat, tapi hati kita kadang tidak kuat atau tidak sehat. Maka di sebuah hadis tadi yang dimana diartikan, ingatlah bahwa di dalam jiwa, di dalam jasad seseorang ada segumpal daging, segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Tapi di sini ada yang meriwayatkan hati di sini termasuk namanya jantung, Bapak Ibu sekalian. Hati yang dimaksud ini bukan hati secara harfiah dalam medis, tetapi ada juga menyebutkan hati itu adalah jantung. Yang dimana jantung itu kan gunanya untuk memompa darah, ya. Yang dimana kalau jantung kita tidak baik, Bapak Ibu sekalian, maka aliran darah di seluruh tubuh kita juga tidak baik. Maka bagaimana untuk menjaga hati supaya hati itu sehat, Bapak Ibu sekalian? Nanti kita bicara bersama-sama untuk merawat hati yang sehat itu bagaimana. Tapi kita akan berbicara terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok hati kita itu lelah? Kenapa kok jantung kita itu merasa tidak enak, hati kita tidak tentram? Ya, maka ini ada beberapa faktornya, Bapak Ibu sekalian. Faktor yang pertama kenapa hati kita bisa lelah? Yang pertama adalah karena dosa yang telah kita perbuat. Karena Bapak Ibu dosa. Maka di surat Al-Mutaffifin, surat apa Bapak Ibu? Al-Mutaffifin ayat 14 sampai 15. Ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tusla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Maka di situ Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihi ayatuna," apabila dibacakan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir berkata, "Qala asatirul awwalin." Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan Allah berfirman selanjutnya, "Kalla bal," sekali-kali tidak, "rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan, yaitu orang-orang kafir, adalah telah menutupi hati mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir itu udah Allah tutup hatinya. Allah telah jadikan hatinya keras, sehingga ayat-ayat suci saja tidak mampu untuk menundukkan hatinya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu sekalian, kertas Umar bin Khattab, betul Bapak Ibu? Tahu ya? Kenal betul? Betul. Alhamdulillah ya. Kenal terbudi Pak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka Umar bin Khattab itu adalah orang yang luar biasa, orang yang tegas, orang yang berani, orang yang tidak takut mati, orang yang tidak takut sama siapapun. Maka Umar bin Khattab yang luar biasa itu bisa luluh dengan ayat suci Al-Quran. Ya. Orang Umar bin Khattab yang sosok yang luar biasa, ya, yang ditakuti oleh semua orang, itu luluh dengan ayat suci Al-Quran. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekeras-kerasnya orang itu seharusnya akan luluh dengan ayat suci Al-Quran. Tapi di sini sudah Allah sebutkan, orang-orang kafir itu telah dijadikan hatinya itu tertutup. Artinya kalau tertutup itu, apapun dimasukkan, apapun diberi kebaikan akan tertolak, akan mental. Maka kita minta doa sama Allah, semoga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang kafir. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab hati kita itu lelah itu karena dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kok hati kita merasa lelah, hati kita merasa kurang tenang? Itu kenapa? Yang kedua yaitu kurangnya kita mengingat Allah, yaitu dengan berzikir dan membaca Al-Quran.
yang dimana di surat Ar-Ra'd, ya, yang dimana di surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Masya Allah. Maka ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka hati kita dipastikan tentram. Maka ketika kita berzikir, bersolawat, ya, dan membaca Al-Quran, seharusnya hati kita tenang. Kalau kita baca Quran, ngapunten Bu Pak. Kalau kita baca Quran kok ngapunten, bawaannya ngantuk, ya, itu berarti ada permasalahan. Alhamdulillah. Ngantuk itu rezeki mau betul? Saya mau tanya, ngantuk itu nikmat betul Bapak? Nikmat. Tapi kalau ngantuknya itu ditempatkan tidak pada waktunya itu baik atau tidak? Tidak. Ya, gitu ya, Masya Allah. Ya. Maka baca Quran itu harusnya nikmat Pak. Tapi ngantuk itu luar biasa. Karena ketika kita melakukan kebaikan pasti ada godaan. Gitu betul. Alhamdulillah. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat lawan, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pasti kamu dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak baca bacaan sholat, pasti pikiran kita kemana-mana. Ya, Allahu Akbar. Oh, nanti saya makan apa ya? Masya Allah. Ya. Oh iya, jemurannya belum diangkat. Ya, Masya Allah. Ya. Oh iya, nanti saya ngantar anak dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat itu hanya gerakan saja, ya. Dan mengingat Allah, ya. Aslinya Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah mengingat Allah. Semua bacaan sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Dan sejatinya hidup kita itu hanya untuk mencari ridho Allah. Sesimpel itu Bapak Ibu sekalian, ridho Allah. Maka kita harus apa untuk mencari ridho Allah? Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya apa Ibu? Menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Kira-kira gampang apa angel Pak? Takwa itu gampang apa angel? Teorinya gampang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kata guru kami, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau ada niat pasti kata alasan. Nanti itu kalau kita lihat takwa itu adalah niat yang luar biasa, niat mudah, insya Allah mudah. Tapi kalau kita sudah iso takwa atau iso bertakwa kepada Allah, maka di situ sudah tidak ada niatan untuk berbuat baik, maka pasti banyak alasan. Bapak Ibu sekalian, maka tadi berzikir dan baca Quran itu penting Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan ketidaktenangan hati kita, hati gelisah itu kenapa? Kita jarang bacaan Quran. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita baca Quran cuma sepekan 2 kali. Ya, kalau bapak biasanya di hari Rabu dan Jumat, ya, alhamdulillah. Kalau remaja di hari Selasa, alhamdulillah. Ibu-ibu di hari Sabtu, ya, alhamdulillah. Ya. Maka jangan sampai ngaji itu cuma sepekan sekali, sepekan 2 kali. Itu pun kalau masuk Bapak Ibu sekalian. Kadang Rabu Jumat itu Pak, itu orang di Amerika Pak, bukan Amerika ya, alhamdulillah. Ya. Rabunya izin, Jumatnya telat. Masya Allah, alhamdulillah. Itu pun pengen bisa baca Quran. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah orangnya masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Siapa? Tidak tahu. Alhamdulillah. Ya. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu memberikan Al-Quran di sisa-sisa waktu kita. Kalau bisa kita itu namanya Pak Ibu sekalian, kita kasih Al-Quran, waktunya itu kita khususkan. Ya, misalnya ngapunten, misalnya Mas Rizal punya
punya waktu khusus dengan Al-Quran yaitu ba'da subuh sampai syuruk. Ya udah, ba'da subuh sampai syuruk itu digunakan untuk baca Quran. Ya. Maka misalnya Bapak Pak Susanto misalnya Pak Susanto loganya di duha di jam 8 sampai jam 9, tidak apa-apa juga. Ya. Kapanpun itu silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang penting punya waktu dengan Al-Quran minimal itu 15 menit Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa minimal sekali itu punya waktu 15 menit ketika kita baca Al-Quran. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca Quran itu boleh kok Pak Bu untuk menjadikan wasilah baca Al-Quran untuk memudahkan hajat-hajat kita. Contohnya gimana Ustaz? Ya Allah, dengan wasilah saya membaca Al-Quran ini, ya Allah, Engkau mudahkan hajat-hajat saya. Boleh kok. Ya Allah, dengan wasilah membaca Al-Quran ini, kalam Allah ini, ya Allah, mudahkan rasanya untuk mencari nafkah. Boleh kok. Ya Allah, dengan baca Al-Quran ini, ya Allah, semoga Engkau memudahkan dan berikan jalan untuk melunasi hutang-hutang saya. Itu boleh juga Bapak sekalian. Meniatkan suatu kebaikan untuk mendapatkan sesuatu itu boleh. Maka silahkan ketika kita baca Quran itu disitulah tempat kita itu lagi dekat sama Allah, lagi mengingat Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, ya. Bukan kalam Muhammad, bukan perkataannya Muhammad, tapi perkataannya langsung itu Allah. Ya. Artinya apa? Kita sedang mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tentram. Seperti mana di surat Al-Ra'd tadi, ayat ke-28 tadi, ketika orang itu beriman, pasti hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Faktor yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kita mempunyai hati yang lelah, hati yang tidak tenang? Itu yang ketiga, yaitu terlalu sibuk dengan dunia atau hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia yang berlebihan itu tidak baik Bapak Ibu sekalian. Maka di surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat-sangat sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dunia ini yang menuntun kita. Jangan sampai dunia ini yang mengatur kita. Maka Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Karena hawa nafsu itu tidak akan ada habisnya Bapak Ibu sekalian. Keinginan itu pasti tidak ada habisnya. Maka kita harus mengontrol hawa nafsu kita Bapak Ibu sekalian. Cinta dunia itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kita boleh mencintai pasangan kita, kita boleh mencintai anak-anak kita, tapi jangan lupa kita lebih mencintai yang mempunyai semua hal itu, yaitu Allah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita lebih demen atau lebih suka berkumpul dengan keluarga kita daripada kita berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan jalan-jalan dengan keluarga panjenengan, kira-kira panjenengan ketika adzan berkumandang itu segera merapat ke masjid atau bablas dulu Pak? Ketika panjenengan berkumpul dengan keluarga, kira-kira berapa? 12 dulu kan? 12 dulu, masya Allah, alhamdulillah ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, sejatinya yang adzan itu muadzin atau yang memanggil kita itu muadzin atau Allah baru Allah. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, keimanan itu ada tingkatannya. Kebaikan itu punya tingkatannya. Maka tingkatan yang paling bawah itu kebaikan yang dilandasi dengan kepaksaan atau terpaksa. Itu paling bawah Bapak Ibu sekalian. Panjenengan sholat karena terpaksa, itu paling bawah sekali.
Selanjutnya ada level 2, yaitu kebaikan itu dilandasi dengan kewajiban. Sholat itu kewajiban. Maka kalau kewajiban itu ya kita melaksanakan karena itu kewajiban kita. Tapi karena kalau kewajiban itu karena masih muda, alah, sik dhuwur sik suwi. Maghrib bermangan kembung dan sebagainya nanti tunggu saja. Sholat isya habis nongkrong dan sebagainya capek kan tiduran. Masya Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian jangan sampai sholat itu cuma kewajiban saja, tapi naik lagi yaitu kebutuhan. Kalau panjenengan makan itu kira-kira kebutuhan atau kewajiban Bapak Ibu? Kebutuhan. Tanpa disuruh pasti kita makan. Kalau lapar kan pasti kita makan. Gak mungkin panjenengan lapar, tapi panjenengan tunda sampai malam. Insya Allah mbahnya kambuh. Insya Allah. Maka di situ sama dengan sholat, Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat itu kita butuh sholat tanpa disuruh kita sholat, Bapak. Kalau panjenengan butuh Al-Quran, butuh baca Al-Quran tanpa disuruh kita tidak baca Al-Quran, Bapak. Tapi hati kita itu kadang nggak sampai seperti itu, Maka kita masih suka dunia, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus mengerti kalimat la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini pasti akan kembali kepada Allah. HP yang kita punya itu adalah milik kita atau milik Allah, Pak? Milik Allah. Baju yang kita gunakan itu milik Allah atau milik kita, Pak? Milik Allah. Maka kalau milik Allah, maka suka-suka Allah mau ngambil kapan? Maka artinya apa? Kalau kita selalu cinta dunia itu pasti akan merasa selalu kehilangan, merasa bahasa itu tidak terima ketika Allah mengambil sesuatu di hati kita. Musibah itu. Misalnya panjenengan tiba-tiba ngapunten jalan-jalan tiba-tiba uang karton 100 ribunya hilang, Masya Allah. Itu ngerasa kayak waduh aku pengen tuku cilok enggak duit hilang, Masya Allah, seperti itu. Maka di situ kadang ngerasa eman-eman. Kalau kita sudah tidak cinta dunia, mungkin itu bukan rezeki saya. Itu mungkin cara Allah menegur kami, menuntut kita untuk berinfak. Itu bagus sekali. Maka seperti mana di kisah Nabi Muhammad SAW ketika perang Hunain, Pak. Perang Hunain yang dimana dikisahkan, diabadikan oleh Allah di surat At-Taubah, surat ke-25 sampai 26. Itu adalah peristiwa perang Hunain, yang dimana perang Hunain itu bagus sekali, kaum muslimin itu sedang mempunyai pasukan yang melimpah, pasukan yang banyak, tetapi kaum muslimin terlalu berfoya-foya ataupun bahasa bermerasa, berbangga diri, merasa bahasanya insya Allah kita menang, Karena ketika merasa menang itu membahagiakan diri kita, bahasanya bangga dengan jumlah itu, maka Allah berikan ujiannya, Allah berikan ujiannya di surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak pada hari perang Hunain. A'jabatkum kasratukum, ketika jumlahmu banyak, jumlahmu menakjubkan, jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang kafir. Falam tughni ankum syai'an, sehingga membuatmu lengah dengan jumlah yang banyak itu. Maka Allah akan berikan ujian tadi, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai rezeki yang Allah titipkan ke kita, rezeki yang Allah titipkan ke diri kita itu membuat diri kita lalai. Jangan sampai, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, rezeki yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah mengalirnya amal kebaikan, amal soleh. Jangan sampai rezeki kita yang kita dapat itu seperti korun tadi. Ini semua karena saya. Ada
Rabbi. Bukan ini semua karena Allah, tapi hanya min fadli. Ya, ini adalah perbuatanku, ini adalah pendapatanku. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Maka di perang Hunain ini, ya, kita mendapatkan hikmah bahwasanya jangan sampai kita berbangga dengan capaian yang telah kita capai, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau hati panjenengan lelah, kira-kira Bapak Ibu sekalian itu mudah kok mendiagnosa. Kalau hati panjenengan lelah, hati panjenengan itu lagi gelisah itu mudah kok. Cara-caranya atau ciri-cirinya pribon Ustaz. Ciri-cirinya yang pertama itu sholat itu terasa berat. Ya. Ciri-ciri hati panjenengan itu lagi gelisah, hati panjenengan itu kurang tidak enak, ya, masih belum yakin, itu pasti sholat itu terasa berat. Yang kedua itu biasanya orang yang hatinya lelah, hatinya itu gelisah, itu adalah orang yang mudah marah. Ya, di hari itu pasti orang mudah marah dan mudah tersinggung. Yang ketiga, nikmat banyak tapi hati tetap kosong. Kita diberikan kenikmatan tadi Pak, ya, bisa menghirup udara, sakit melampah-melampah, sakit bisa merasakan namanya nasi, bisa menikmati namanya garam dan sebagainya. Itu kita tidak mau bersyukur, ya. Itu tandanya hati kita sedang lelah. Maka kita butuh asupan Bapak Ibu sekalian. Asupannya apa Ustaz? Obat hati atau asupan hati yang pertama adalah bertaubat dan beristighfar. Bapak Ibu, taubat dan beristighfar itu adalah obat hati, makanan hati yang pertama. Supaya hati kita itu sembuh, supaya hati kita itu sehat lagi seperti badan kita. Di mana di surat At-Tahrim ayat 8, ya dengan taubatan nasuha. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, manusia yang tempatnya lupa dan dosa. Ya. Maka di sini pasti Bapak Ibu sekalian kita pernah berbuat dosa. Ada nggak di sini Bapak Ibu sekalian yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada, pasti berbuat dosa Bapak Ibu sekalian. Saya pun pasti punya dosa juga Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, ya, oleh Allah, yang mungkin Bapak Ibu sekalian Allah telah jaga Nabi Muhammad supaya tidak melakukan dosa, ya. Itu pun Nabi Muhammad masih beristighfar sama Allah tidak kurang dari 70 kali, tidak kurang, bahkan lebih, ya, bahkan ada riwayat lebih dari 100, ada yang riwayat lebih 200 dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad saja yang dijamin masuk surga itu masih beristighfar. Kita Bapak sekalian yang tidak dijamin masuk surga, yang kadang masih gibah, kadang masih lalai sholat, kita juga sering lalai untuk beristighfar. Astagfirullah. Mari kita istighfar 3 kali Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita merasa tadi. Karena ada namanya iblis merasa, Pak. Membisikkan kita itu merasa paling soleh, merasa sholat kita pasti diterima, merasa infak kita pasti paling besar dan paling banyak ketika ditimbang di akhirat nanti, ya. Sifat merasa itulah membuat pahala kita itu yang sebesar gunung menjadi kapas yang berterbangan. Ya, maka iblis itu luar biasa. Seorang guru saja Bapak Ibu sekalian itu diuji juga rasa merasa yang paling memintarkan si A si B ini adalah saya itu yang paling berjasa ketika melakukan pendidikan di sini. Itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah iblis merasa paling pintar, merasa yang memintarkan, merasa paling pandai, merasa yang paling berguna. Kalau tidak ada saya, acaranya tidak berjalan. Itulah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada di dalam diri kita.
Maka semua itu yang baik-baik itu karena Allah. Di surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Sesuatu yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang buruk-buruk itu datangnya dari kita sendiri. Maka obatnya hati yang pertama dari apa? Taubat dan beristighfar. Obatnya kedua supaya hati kita tidak lelah, supaya hati kita sehat lagi apa? Yaitu yang kedua berzikir dan membaca Al-Quran. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian jauh-jauh dengan Al-Quran. Kalau bisa kita punya Al-Quran yang selalu ada di saku kita, itu mudah Bapak Ibu sekalian. Yaitu sudah ada namanya handphone, ya. Jangan sampai handphone kita tidak ada aplikasi Al-Quran. Minimal di handphone kita ada aplikasi Al-Quran yang dimana kita bisa memegang handphone dan bisa melihat handphone dan bisa membaca Al-Quran. Maka saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, lebih banyak interaksi baca Quran atau interaksi handphone Pak? Handphone, handphone. Ya. Maka di sini kalau kita berinteraksinya banyaknya handphone, maka kita mengakali Pak, di HP kita ada Al-Quran, ya. Tapi bukan sekedar diinstal saja, tapi juga dibaca, gitu loh Pak. Ya. Maka kalau supaya panjenengan itu misalnya baca itu tidak bisa atau baca itu tidak sempat, itu minimal mendengarkan. Sekarang banyak YouTube, Spotify ataupun apa itu yang banyak Qur'annya, ya. Panjenengan Pak Ibu sekalian, mungkin kalau remaja-remaja itu senangannya main game, ya. Main ML, PUBG, ya, main Free Fire dan sebagainya, ya, gitu. Ya. Kalau lebih enak lagi Pak Ibu sekalian, game itu sambil murotalan, masya Allah, alhamdulillah, ya. Misalnya main ML, ya, alhamdulillah sambil dengar murotal, misalnya wasit. Kita dapat kesenangan dunia, tapi kita juga dapat pahala bagus sekali. Dan kita Al-Quran itu menjaga kita dari berbuat buruk bagus sekali. Kalau kita dengar Al-Quran kok kita ngomong dan besok itu pasti tidak patut, ya, pasti terjaga. Oh iya, ada murotan, saya nggak boleh berkata kotor. Itu bagus sekali. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian di dalam rumah panjenengan itu jarang disetel namanya murotan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen rumah panjenengan itu tentram, rumah panjenengan itu adem, rumah panjenengan itu mungkin tidak ada sesuatu yang aneh-aneh, itu minimal panjenengan dengarkan Quran. Karena apa? Yang disunahkan awal pertama Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu bukan membaca Al-Quran, tapi mendengarkan malaikat Jibril. Karena Nabi Muhammad yang ummi, tidak bisa baca. Ya, sejatinya itu Nabi Muhammad itu mendengarkan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril sedang mentalaki. Talaki itu malaikat Jibril mencontohkan, Nabi Muhammad mendengarkan dan menirukan. Maka kalau panjenengan pengen dekat dengan Al-Quran, pertama kita mendengarkan dulu. Ya. Di dalam rumah panjenengan sering dengar Quran. Itu bagus sekali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, obat dari hati, ya, yaitu yang ketiga, hindari dan kurangi namanya hubud dunia tadi, ya, hindari atau kurangi cinta dunia. Karena di surat Al-Hadid, ya, ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kita jadikan harta-harta, pasangan-pasangan, ya, dan sebagainya itu adalah permainan saja. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dunia itu menjadikan kita adalah permainan. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita pegang akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Itu Bapak sekalian. Kalau panjenengan mengejar dunia itu tidak ada habisnya Bapak Ibu sekalian.
Panjenengan pengen ngapunten ya, mungkin panjenengan sedang sekolah kuliah itu pengennya lulus. Setelah lulus pengen kerja. Setelah kerja pengen nikah. Setelah nikah pengen punya anak. Kalau sudah punya anak pengen punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Pengen itulah tidak ada habisnya menurut sekalian. Ya. Kalau kenikmatan atau kepuasan kebahagiaan itu diukur adalah orang yang punya pasangan, apakah benar ketika kita punya pasangan kita bahagia terus Pak? Iya, ya. Maka kebahagiaan itu sejatinya adalah rasa syukur. Maka obat yang terakhir hati itu adalah perbanyak rasa syukur. Insya Allah kalau panjenengan itu syukurnya banyak, hati kita itu insya Allah sehat. Tapi sebelum rasa syukur ada satu lagi Pak yang kita harus lakukan, yaitu sabar. Apa Pak? Sabar. Kalau panjenengan sabar, insya Allah syukur itu mengikuti kok Pak. Coba panjenengan lihat orang-orang yang sering nesu, orang yang sering marah-marah, ya, orang yang sering gerusak-gerusuk, tidak sabaran, ya, itu pasti jarang untuk bersyukur. Tapi kalau orangnya itu sabar, ya, orangnya itu luar biasa ketika ada masalah, alhamdulillah. Ketika ada masalah, astagfirullah, sebagainya itu sabar terus, itu Allah itu sering bersyukur. Ketika dikasih musibah kebanan misalnya, ya, itu bukan mengumpat tapi alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan motor saya kebanan sehingga saya bisa olahraga. Itu maknanya alhamdulillah. Itu ya, kalau kita sudah sabar pasti juga tujuannya itu syukur Pak. Alhamdulillah ya Allah, uang saya hilang, itu mungkin rezekinya orang yang menemukan. Alhamdulillah. Itu hasilnya. Awalnya sabar dulu. Kalau tidak sabar pasti tidak bisa bersyukur. Kalau kita sudah sabar, insya Allah kita akan bersyukur. Itu bagus. Obat hati itu syukur. Ya. Maka saya ulangi lagi, obat hati yang pertama tadi apa Ibu? Taubat dan istighfar. Yang kedua berzikir dan baca Al-Quran. Yang ketiga yaitu kurangi cinta dunia. Yang keempat yaitu obat hati, yaitu apa Pak? Rasa syukur. Semoga kita semua menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu perusahaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa dulu. Kita angkat kedua tangan kita minta sama Allah, ya, semoga di antara kami yang mempunyai hajat-hajatnya semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Yang mungkin di antara kami punya pesakit, ya, ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiqu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka mujiban rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata min nar. Ya Allah ya rabbal alamin, di sini ya Allah sedang berkumpul ya Allah untuk mengagungkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, mungkin di antara kami ya Allah yang mempunyai hutang ya Allah, terlalu hutang ya Allah, segera lunaskan ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ya Allah sedang sakit ya Allah, sedang mempunyai penyakit ya Allah, angkatkannya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ya Allah sedang menantikan jodoh ya Allah, segerakanlah ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ya Allah sedang menantikan anak keturunan, segerakanlah ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami mempunyai hajat-hajat dan doa-doa yang Engkau belum kabulkan ya Allah, segerakan kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
saja Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masuk kami hasanah wa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nafsi. Sesuatu yang baik-baik itu dari Allah, sesuatu yang buruk-buruk itu dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rudi yang telah memberikan nasihat serta memberikan mawaidh hasanah pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik hadirin wal hadirat, mari kita tutup majelis malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum